Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing gitu ya, bagaimana pemodelan dan pemodelan, simulasi serta analisisnya terkait permanen magnetic bearing. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Nah, sebelumnya harus pahami dulu terkait model yang akan kita gunakan gitu. Jadi ini salah satu contoh modelnya menggunakan 3 lapis magnet dan spesifikasinya nanti harus ditentukan terlebih dahulu ya, mulai dari radius dalam magnet rotornya hingga radius luar magnet statornya gitu. Nanti nilainya bisa ditetapkan sama ini ada BR juga gitu, remenansi gitu ya atau kerapatan flux magnetnya. Oke, saya stop share dulu. Oh ya, udah di record. Nah, selanjutnya nanti teman-teman download software konsol multifisik gitu ya. Dan nanti kalau udah dibuka, diinstal gitu ya dan dibuka nanti tampilan awalnya seperti ini gitu. Nah, terus harus dipahami bahwa yang akan dibuat adalah analisis di gerak radial gitu. Jadi gerak radial, ya radial gitu ya. Nah, untuk yang pertama karena radial, nanti yang bisa digunakan itu pakai model 3D. Nah, langsung aja klik model wizard, klik 3D, terus nanti ke AC/DC ini, terus pilih yang electromagnetic field, ada yang gambar magnet ini, terus pilih yang magnetic field-nya, MF gitu. Klik add, terus klik study. Selanjutnya buat select study-nya ada beberapa opsi tapi pilih yang stationary aja. Terus klik done. Oke, ini buat memudahkan bebas sih mau pakai satuan apa, tapi saya di sini coba pakai milimeter aja biar buat baginya lebih enak gitu ya. Oke, pertama-tama nanti harus masukin ke parameter lebih dahulu yang tadi di gambar itu R1 dan seterusnya gitu. Mungkin nanti saya coba apa namanya sambil buka contoh modelnya gitu ya biar udah pasti benernya. Oke, ini saya masukkan R1, R2 sampai X0. X0 itu posisi awal gitu ya. Jadi posisi awal si rotornya. Berarti 0 meter itu berarti kan sentris di tengah gitu ya. Oke, ini buat parameternya. Terus selanjutnya langsung bikin ke geometri terlebih dahulu aja sih, nggak apa-apa. Oke, terus untuk yang geometri pertama-tama nanti bikin work plane dulu. Di work plane terus di plane geometri bikin rectangle gitu ya. Buat bikin bentuk magnetnya gitu. Nah, terus buat width-nya itu kan kita bikin magnet rotor dulu ya, R2 berarti kan R2 kurangi R1 gitu. Terus untuk height-nya itu pakai yang H0 kali 0,5. Jadi kita bagi karena simetris gitu ya. Nggak harus bikin satu bentuk tapi setengah aja biar nanti kalkulasinya lebih cepat gitu. Oke, terus base-nya itu tetap di corner aja. XY-nya berarti setting ke R1. Layernya berarti nanti si H0 kali sepertiga gitu. Nanti bentuk layar. Di sini layarnya on top. Oke, udah semua. Width selected coba ya. Mana? Oke, ini ya. Oke, ini buat magnet magnet rotornya, sorry. Jadi nanti yang di mirror itu di bagian bawah sininya gitu. Bentar, ini udah, oh ya udah di record. Nah, nanti mirrornya di sini gitu. Nanti kan ini setengah berarti bentuk satu, yang satu berarti bentuk magnet yang ketiga gitu ya prinsipnya. Terus yang selanjutnya itu bikin work plane kedua gitu. Work plane kedua buat magnet stator gitu. Klik sininya sama bentuk rectangle. Berarti nanti yang bedanya
sebentar, sorry. Ini ya. Nah, untuk yang workbench kedua berarti kan yang magnet stator, berarti R4 min R3. Terus untuk height-nya itu masih sama. Terus cornernya berarti pakai yang R3-nya. Layarnya tadi samain ya kayak yang di atas. Berarti H0 kali ya sepertiga. Ini ya samain biar sama terus. Oke, udah ya. Oke, ini dari bentuk. Nah, ini udah kebentuk dua sisi magnet gitu. Oke, bentar. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, ini udah kerekam. Oke, lanjut, ini kan udah ada dua gitu. Selanjutnya nanti bikin ruang buat ruang udaranya gitu ya. Kita bikin pakai circle aja. Sini misal kita setting 3 meter. Terus sektor angle-nya nanti 180. Terus nanti yang selanjutnya posisinya center aja. Rotasinya setting 0. Terus layarnya misal kita bikin 100 gitu ya. Buat layarnya. Terus oke, coba selected. Oke. Sorry, ini pakai yang 90 aja biar nanti di revolve sekalian. Nah, gini ya. Jadi kebentuk bagian seperempat bagian gitu. Masih 2D. Nah, terus kalau udah berarti sekarang di revolve biar bentuk 3D gitu ya. Klik kanan di sini, ini ada revolve. Terus pilih workbench yang satu. Sorry. Oke, ini. Oke, ini workbench satu, pilih yang ini. PP1 pakai angel. Start angelnya and angelnya berarti 180 gitu ya. Ya, 180. Terus ini arahnya sama YW1. Oke. Begini ya teman-teman, nanti jadinya udah bentuk setengah magnet gitu. Terus selanjutnya revolve yang kedua. Ini langsung duplikat aja biar cepat. Tinggal ini ganti pakai workbench yang kedua. Pilih yang ini WP2. Terus sorry. Oke, boot selected tuh. Ini udah jadi dua-duanya. Nah, habis itu karena tadi kan ada move gitu ya, yang rotornya bergerak itu. Kita pakai ini transform terus ke move. Yang di move itu berarti si ini ya, ref1 terus displacement vector. Nah, di displacement vektornya yang x-nya itu diganti x0 kayak yang tadi di parameter. Yang lainnya x-y sama, nggak usah diganti. Ini build all deh langsung. Oke, udah. From unionnya pakai yang relatif aja nggak apa-apa. Terus ini bebas sebenarnya sih. Oke, samain pakai model yang dulu aja. Min 6. Oke, ini udah selesai buat modelnya. Tinggal di build all, udah. Nah, biar gampang setting di ini juga ya, di definition. Sebentar, sorry. Ya, buat definition yang pertama itu mana ya? Sebentar. Image. Nah, pakai koordinat sistemnya itu cylindrical system. Nah, untuk yang cylindrical system yang pertama udah.
Terus yang kedua tinggal duplikat lagi. Nah, originnya yang ini, origin cylindrical yang kedua itu diganti dx gitu. Ya. Terus habis itu ke artificial domain gitu. Sebentar, artificial domain mana ya? Oh ini, infinite element domain gitu. Nah, pilih yang bagian luar, kayak penutup ruang udaranya gitu ya. Nah, terus selection, ya udah sih. Oke, override, coba cek dulu bentar. Cartesian, tipenya ganti spherical. Sorry. Terus scalingnya sama. Udah, nggak usah diganti buat scalingnya. Terus kalau buat view udah sama sih, biar lebih enak satu bagian dihapus aja deh, bagian depan sini ya. Yang dua. Oke. Oh sorry, jangan pakai domain, dari aja. Oke. With all. Hari ini nggak hilang ya. Terus ini buat transparan. Oh sorry, pakai ini ya. Nah, geometrinya with all. Gini ya, ini buat modelnya udah jadi. Buat model 3D-nya. Sorry. Terus selanjutnya itu geometri udah selesai, ke material gitu. Add material, klik kanan. Karena ini magnet berarti kan butuh di udara gitu. Langsung R aja. Kayak yang built-in, add to component. Nanti udah otomatis terseleksi gitu ya. 1 sampai 6. XY gini. Oke. Ini udah buat materialnya. Terus selanjutnya ke settingan ke magnetic field. Oke, sebentar. Nah, terus untuk yang magnetic field, tinggal kita pertama-tama itu klik kanan sama cari yang buat ampere law. Nah, sebentar, ampere law lagi. Ini ya. Ya, ini ampere law. Oke, buat yang settingan pertama itu di magnet atas gitu. Magnet atas berarti ini ya. Ini untuk magnet ini sama magnet ini. Ini kan nanti sama gitu ya, tadi sesuai apa namanya, arah kemagnetannya gitu. Berarti si 4 sama 6. Nah, terus kalau yang buat equationnya sama pakai yang satu, materialnya pakai yang non solid. Ini sama, nggak usah dirubah. Terus magnetization-nya itu sama, nggak usah dirubah. Remanent flux magneti. Oh, ini pakai yang remanent flux magneti ya. Nah, terus yang bawahnya itu recoil permeability-nya itu from material. User defined-nya itu berarti ini ya. Ini di setting manual. Buat settingannya berarti nilainya kan absolute gitu. Absolute dari minus BR. Nah, tadi kan BR udah masukin tuh yang
apa namanya 1,45 gitu. Nah, tinggal tentuin arahnya kemana gitu. Ini tadi kan mau setting ke arah ke bawah gitu. Berarti kan itu di nilai Z-nya gitu. Nah, tinggal ini dimasukin tadi berarti minus BR. Sorry, nggak masuk. Minus BR. Oke, nanti udah langsung kedeteksi gitu ya, ada warnanya. Selanjutnya constitutive relation electrical conductivity from material sama, elektriknya udah sama. Udah gitu ya. Ini buat magnet atas. Namain aja deh ya biar gampang. Kan ini rename. Nah, ini magnet atas bawah. Oke. Sama juga yang kedua itu buat si magnet rotor sama magnet statornya gitu. Settingannya sama, nanti tinggal yang dirubah itu adalah arah kemagnetannya, berarti yang di remanent flux directionnya. Kita apa namanya duplikat aja biar cepat. Tinggal yang ini kita hapus gitu ya, yang kedua. Biar gampang deh. Ini yang bu pakai magnet rotor. Oke. Oke. Sama settingannya, yang beda itu arah magnetannya. Jadi rotor ini yang bawah ya. Rotor yang di bawah. Arah kemagnetannya berarti tadi kan arah ke kiri berarti ya. Arah ke kiri. Ini nanti di setting 0. Sininya yang diganti BR. Ini nanti minusnya dibuang. Oke, udah semuanya sama. Terus kan lagi ya yang statornya. Sorry. Rename net starter. Oke. Nah, yang stator berarti kita ganti di bagian magnetnya, yang statornya sama. Ini ya berarti yang bagian luar. Terus kalau buat arah kemagnetannya itu kan berarti ke arah kanan gitu. Lawannya yang tadi ya. Jadi tinggal ini dikasih minus. Minus juga. Oke, itu udah selesai buat setting arah kemagnetannya gitu. Nah, terus selanjutnya ke kalkulasi dari gayanya gitu ya. Force calculation, mana ya? Force calculation. Oh ini, sorry. Nah, tadi kan udah di apa namanya? Yang gerakan itu bagian magnet rotor, berarti kita seleksi yang bagian magnet rotor ya. 5 sama 6. Equationnya sama, studinya. Force name-nya juga sama, force-nya ini juga sama. Ini udah jadi udah langsung otomatis sih. Oke. Nah, oke udah. Oke, tadi ini udah semua berarti buat settingan di kemagnetannya. Nanti yang atas ini nanti otomatis menyesuaikan. Tuh, menyesuaikan semuanya nanti. Oke. Ini udah buat yang magnetic field-nya. Nah, setelah itu ke berarti deformed geometry.
Deformed geometry. Sebentar. Oke, selanjutnya kan tadi kan karena ada bagian yang gerak gitu ya. Jadi nanti kan meshingnya itu nanti gerak. Intinya si bagian rotor ini nanti dia gerak dari ujung mau nempel sini, terus selanjutnya ke nempel yang statornya. Nah, masukinya dari study, dari home, terus ke add physics, terus klik aja deformed gitu ya. Nah, ini ada deformed geometry, terus langsung ke add to component. Ini itu udah ada ya. Ini silang dulu deh. Nah, posisikan ini aja. Oke, ini ya. Nah, ini ditentuin dulu yang fix itu bagian mana aja gitu. Fix bagian mana, terus yang gerak itu bagian mana aja gitu. Ini kan ada fix. Oke. Langsung ke bagian yang gerak aja dulu deh. Untuk bagian yang gerak, tinggal klik kanan, terus pilih yang V-deformation. Pilih yang ini ya, bagian yang udara gitu. Udah, terus selanjutnya itu klik kanan lagi, terus predescribe deformation. Ini pilih yang magnet, magnet apa ini? Rotor gitu. Sorry. Ya, magnet rotor. Kan nomor 2. Nggak ngepas. Oke. 5 sama 6 gitu. Terus yang di predescribe-nya, DX-nya nanti diganti. DX. Sorry. Ini ya, DX. Oke, nanti udah langsung ada warnanya ganti ya. Terus yang selanjutnya, predescribe mesh displacement. Buat gerakin yang mesh-nya. Mesh displacement ini ya. Ini cukup banyak sebenarnya sih. Sebentar. Nah, berarti yang ikut gerakan bagian rotor gitu ya. Jadi seleksi semua bagian rotornya. Agak susah ini sih. Gimana ya? Oke, ini. Terus ke bagian yang dalamnya gimana? Oke. Sorry, bukan ini. Oke, itu ya, karena terus yang bagian satunya. Sorry, bukan. Nggak kena. Oke. Oh, sorry, salah. Nah, oke, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, bagian bawahnya belum ya. Ini bagian bawahnya belum. Oke, yang satunya juga sama.
Oke ya, udah ke cover semua. Oke, right, redescribe. Yang X displacement-nya sama diganti ke DX. Oke, terus ada satu lagi yang displacement kedua, saat tambah lagi ya, discrete mesh. Oke, kalau bagian ini ke bagian yang luarnya, sama berarti yang ini. Oke ya. Terus bagian yang depannya juga. Berarti mana? Ini ya. Tadi data head. Kalau yang bagian ini berarti X displacement-nya nggak usah ya. Cuma Y sama Z aja. Oke. Ini udah yang buat deformed geometry. Ini kan otomatis kebentuk gitu ya. Yang fix bagian nanti mana aja gitu. Kelihatan. Oke, ini yang pre-describe yang ketiga itu, sorry tadi ada yang salah gitu. Ini biar gampang, harusnya di bagian ini ya, bagian depannya tuh ke seleksi sih. Ini head for physicnya saya disable dulu deh. Terus ke ini tuh baru pilih yang ini. Ini ya. Dua itu kita enable lagi. Oke. Udah. Ini ya, ini sebenarnya bagian depan ini sih dua. Oke, deformed udah selesai. Oke. Habis ke deformed, ke sensitivity. Sensitivity itu sama di fisik dulu. Terus langsung add komponen. Gini ya, klik kanan. Pertama global control variable-nya. Tadi kan variabel yang kita gunain dx gitu ya. Tinggal tulis saja dx. Oke, udah. Nggak usah dirubah lagi. Ini dihapus saja sih, nggak apa-apa. Oh, sorry. Nggak hilang nanti. Variabelnya dx. Terus yang di global objective itu berarti ini. Nah, untuk yang equationnya itu pakai yang study 1 sih. Ya, stationary. Key-nya itu nanti diisi 4 dikali mf force x underscore 0 gitu. 4 ini kan berarti nanti karena magnet ini kan udah dibagi 4 gitu ya. Jadi ini kayak seperempat dari magnet yang sebenarnya gitu. Berarti nanti dikali 4 gitu. Mf titik force underscore x itu gaya radialnya gitu. Di database dipergerakan sesuai database dari konsol ini gitu. Oke,
sensitivity udah. Sensitivity udah. Nanti habis itu berarti kita ke mesh gitu. Kita ke mesh. Oke, nah di mesh itu kita pakai size-nya. Kalau bisa memang ukuran lebih kecil itu nanti lebih bagus gitu ya hasilnya ya. Tapi nanti berdampak ke komputasi yang lumayan berat gitu. Coba ini pakai finer gitu. Ini untuk mesh sendiri. Oke, size-nya pakai finer kalau yang setting saya. Terus ditutup dulu deh. Udah nggak kepake. Oh sorry ini masih. Oke. Ini dihapus saja sih, satu aja cukup. Nah, size general finer mesh 1. Terus nanti pakai free triangular. Mana ya? Free triangular. Nah, ini ya. Itu buat nyeleksi khusus ke geometri yang bergeraknya, berarti ke bagian si apa namanya? Sorry. Bagian magnet rotornya gitu. Oke, sebentar. Oh, harus ya gini ya. Bagian rotornya nanti diseleksi. Oh, sorry. Oke, maaf tadi ada yang kelewatan yang buat di bagian deformed geometri yang bagian rotor gitu ya. Ini harus hati-hati. Di bawahnya kan masih ada bagian gitu. Jadi harus ke seleksi juga. Nah, ini. Oh, sorry. Oh, sorry. Ternyata udah langsung ke seleksi sih dua itu ya. Sorry. Oke, berarti selanjutnya langsung ke apa namanya? Ke mesh aja ya. Ini udah ke seleksi semuanya, bagian meshnya, bawahnya juga sama. Oke, udah semua ya, pastikan semua udah ke seleksi yang di bagian si ini ya. Oh sorry, ini ada yang seliruan satu. Oke, udah. Oke. Oke, ini udah yang free triangular. Terus tinggal di size-nya ya, scale geometry, color entities, destination. Ini pakai settingan bawaan aja. Oke, udah. Ini atur size-nya. Biasanya kalau yang deformat kan otomatis mau bergerak gitu ya. Berarti harus lebih apa namanya? Lebih detail banget gitu ya. Soalnya kan jaraknya cukup kecil gitu ya. Ini kan apa namanya? Pergerakannya sangat kecil. Nah, berarti otomatis butuh elemen yang sangat-sangat kecil gitu. Nah, ini saya rubah ke settingan paling tinggi to extremely fine buat khusus di yang bagian rotornya. Nah, kalau udah di free triangular, terus yang selanjutnya tuh di free tetrahedral gitu.
itu untuk bagian yang udaranya gitu, ruang udaranya. Oke, ini domain. Oke, domain yang bagian sebentar. Oke, ini bagian udara. Bagian yang keduanya sorry. Ini yang pertama bukan ya, bukan infinite domain ini, tapi yang dua, terus langsung ke magnetnya, empat-empatnya ya, 3, 4, 5, sama 6. Oke. Kalau settingannya itu sebenarnya nggak usah dirubah, nggak apa-apa sih. Oke, udah. Terus ini tinggal di size juga sama. Kalau yang size itu nggak usah mau diikutin atasnya aja deh. Ya, lihat aja. Oke. Itu buat free tetrahedral. Nah, terus yang selanjutnya itu di sweep gitu. Nah, buat sweep. Nah, ini buat sweep. Pakai yang langsung remaining aja. Terus ya, udah langsung remaining aja. Sweep method ini nggak usah dirubah. Oh, ini pakai yang legacy version 52 aja. Control entities, linking face. Ini nggak usah, otomatis aja. Destination surface. Oke, ini udah ya. Oke, tadi kan udah semuanya dari sweep juga, tetrahedral dan lain-lain. Tinggal nanti kalau udah mesh satu diklik, terus nanti tinggal di build all. Oke, nanti jadi ya gini. Ini untuk detail dari yang dinamakan dari finite element gitu ya. Nanti dibagi masing-masing elemen. Kayak gini ya. Jadi, ya ini settingan yang saya pakai. Terus kalau ini udah semua, tinggal nanti lanjut ke bagian study gitu. Oke, selanjutnya di bagian study. Tadi nanti kita coba bagi dua gitu ya. Yang pertama nanti lebih ke mengatur sensitivity-nya. Sensitivity. Ini settingannya pakai join, terus nanti ke stationary sama. Terus objektifnya diisi kosong aja. Stationary, sensitivity, aktif dicentang, objektif, auto, parameter. Udah ya, jadi nanti otomatis saja settingannya. Terus yang selanjutnya itu di step 1 stationery-nya. Ini ya, udah semua sih. Ini dicentang semua, checklist semua. Tiga-tiganya. Selection, adaptation error. Oke. Bentar, saya cek lagi. Selection-nya. Oke ya. Mesh-nya juga udah gabung ke mesh 1. Ini udah oke. Terus ke solver configuration nih. Solver configuration. So default server.
Oke, ini ya. Ini buat solvernya. Nanti diatur dari sini bisa. Ini udah bawaan settingan otomatis aja sih. Oke. Itu buat study 1. Oke, lanjut ya. Tadi kalau untuk study 1 itu berarti kan kondisi apa namanya? Kondisi untuk statis gitu ya. Tidak bergerak, semuanya nggak ada yang bergerak gitu. Berarti kan kita butuh kondisi di mana si rotor itu juga bergerak gitu. Maka perlu ada study lagi. Nanti langsung ke klik study ini gitu ya. Terus ke add study, pilih sama yang stationary, double klik. Nah, ini kan nanti keluar tuh study 2, study 2. Terus nanti ini pakai reference saja ya, kan sama kalkulasinya sama kayak study yang pertama. Tinggal study reference ini yang diklik, terus referensinya itu nanti study 1 gitu. Nah, buat stationery-nya itu nanti tetap sama aja sih. Nah, terus kalau yang ini kan berarti kita mendeskripsikan untuk pergerakan si rotornya gitu ya. Berarti kita butuh parameter sweep, parametric sweep gitu. Nah, ini nanti ditambahkan. Jadi ini tuh buat ngatur gerak si apa namanya? Si magnet rotor ini gitu. Nah, jadi mulai dari range berapa sampai range berapa dia harus berhenti gitu. Nah, misal tambahkan, oke ini misal ganti senti, ini pakai nggak usah ya. Ini pakai range gitu ya. Pakainya step. Misal tadi kan jarak antar ini ya, jarak antar stator sama rotor gitu. Itu kan 2 senti gitu. Tapi saya mulai misal dari nilai min 1,8 cm gitu. 1,8, stopnya itu nanti 1,8 juga. Stepnya itu 2 mili gitu. Misal ya. Semakin banyak step sebenarnya semakin apa namanya teliti hasilnya gitu. Tapi otomatis nanti komputasinya itu bakal lebih berat gitu. Kalau ini udah tinggal klik add aja gitu. Ya, ini parameternya berarti ganti ke X0 gitu. Ini range-nya, udah settingannya oke. Study 2, kalau mau buat tambahan lihat tinggal klik show solver configuration, loading ya. Oke, udah. Tinggal nanti ini kan belum saya klik gitu ya. Otomatis dari yang sebelumnya itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya skip aja apa namanya step di sini gitu. Saya pindah ke hasil setelah si studi ini selesai gitu ya. Oke, saya stop share screen dulu gitu. Oke. Oke, ini udah masuk ya. Nah, jadi nanti setelah semuanya itu udah jadi gitu. Nah, saya tutupin semua dulu. Oke. Nah, nanti study 1 sama study 2 itu kan di run gitu ya. Cara ngerannya satu-satu ya. Study 1 klik compute. Nah, misal ini ya kayak tadi apa namanya yang di model settingan saya itu di komputer saya dengan spek saya itu 2 menit gitu. Nah, terus yang study 2 itu sampai 44 menit gitu. Nah, jadi nanti satu-satu sampai semuanya itu selesai gitu. Nah, terus nanti keluar deh ada result. Nah, semuanya itu nggak sampai apa ya, nggak langsung jadi hasil seperti ini gitu ya, plottingnya gitu. Nanti kita plotting manual gitu. Oke, misal kita satu-satu gitu di plotting gaya ini ya, gaya apa namanya?
gaya radial magnetnya yang dihasilkan gitu. Tinggal nanti yang di bagian result, terus nanti ke 1D ya, 1D plot group itu salah jajarin aja deh. Terus selanjutnya tinggal ini kan pakai yang global gitu. Global kan tadi ke ini ya, derived value. Nanti tinggal diklik, terus nanti dibuat global evaluation gitu. Itu diisi apa, nanti disesuaikan dengan apa namanya, yang sensitivity-nya tadi di bagian sebentar, sensitivity, sorry, mana tadi ya, patient, ini ya, 4 kali gitu. Tinggal nanti dimasukin ke sini di globalnya, derived global dimasukin, misal ya ini ya, nanti tinggal yang di bagian satu ini klik kanan terus ke global, ini dihapus saja sih, nanti di terserah settingannya mau di sini gitu ya, misal ini ya, masukin terus tinggal nanti di plot, sorry salah, description mf force it. Oke. Oke, sorry tadi salah. Jadi kalau untuk yang ini kan belum dipilih ya, studinya yang mana gitu. Kan tadi kan butuhnya yang apa namanya, parametrik gitu. Tinggal nanti ininya yang datasheet-nya itu dipilih. Nanti menghasilkan sendiri data sesuai parametrik yang udah tadi disimulasikan. Sorry ini agak loading lama. Oke, sebentar. Belum selesai juga. Oke, ini ya. Jadi apa namanya, plot dari gaya radialnya. Nanti kalau masalah mengganti nama-nama di sininya, tinggal di sini kan bisa diganti apa namanya, title-nya itu bisa di manual, misal ini namanya nanti diganti, color-nya itu nanti bisa, number formatnya juga bisa. Sini apa namanya, show maksimum minimumnya juga bisa. Intinya setting dari nama-nama itu nanti bisa dilakukan di sininya, di bagian bawahnya. Nah, terus pertanyaannya misal tadi kan kalau awal-awal kan nggak bakal ada studi parametrik kayak gini ya. Berarti itu harus dibuat secara manual gitu. Jadi ke datasheet, terus nanti ke bagian result gitu ya. Ini ada bagian beberapa banyak ya dari datasheetnya. Nanti teman-teman bisa ngambil yang bagian solution. Nah, nanti diklik aja solution. Jadi pas awal-awal tuh paling nanti cuma ada satu gitu ya, atau beberapa doang. Nah, tinggal bagian solution diklik. Nah, terus nanti pilih deh. Ini kan hasilnya banyak tuh. Dari yang tadi min 1,8 sampai 1,8 gitu ya. Pilih aja yang di parametric solution yang 2 gitu. Nah, terus yang komponennya 1, materialnya ini, scale faktornya tetap 1, dan diklik kanan. Terus selanjutnya itu sebentar. Oh, ini kayaknya udah bawaan sih. Nanti ada bagian yang selection gitu. Oh, sorry. Ini bagian atas ada tuh. Nanti kalau misal ini tinggal diklik kayak gini ya, selection, yang parametric, itu nanti dipilih yang ke bagian si magnet rotornya aja. 3, 4, 5, sama 6 gitu ya. Terus misal teman-teman mau bikin secara apa namanya,
secara 3 dimensi penuh gitu, tinggal nanti gunain fungsi-fungsi kayak di sini tuh mirror 3 dimensi, mirror 2 dimensi gitu ya. Misal ini kan ada mirror 3 dimensi gitu. Misal ini ya mirror 3 dimensi. Coba saya bentuk plotnya, nanti tuh hasilnya ya seperti ini gitu. Nah, terus ini semuanya sama, tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan aja. Misal teman-teman mau bentuk apa namanya, harus di cut plane dulu ataupun di mirror dulu gitu. Nanti sampai membentuk ini nggak kelihatan sih. Ini tampak dari atas gitu. Oke, itu yang pertama sih buat hasil gayanya dulu gitu ya. Terus yang selanjutnya itu sebentar. Ini ya, misal ke hasil apa namanya? Hasil dari kerapatan magnetiknya ya itu. Magnetic field density-nya. Nah, secara tampilan secara 3D gitu. Tinggal sama kayak tadi ya yang result, terus klik 3D plot group. Ini saya tarik ke atas ya. Oke. Terus tinggal diklik kanan, pilih yang volume. Klik kanan lagi. Oke. Pilih yang bebas sebenarnya mau pakai raw, pakai apa itu tinggal disesuaikan. Misal ini pakai yang raw aja deh. Raw surface. Sorry, ini ya. Nah, ini kan seleksinya masih nggak benar gitu ya, masih secara totalan. Nah, maka dari itu dari si studi ini kita ngambil mirrornya aja gitu. Nanti kan tampilannya gini doang, tampilan dari magnetnya doang. Misal dari mirror ini ya, terus teman-teman mau di mirror lagi biar kayak satu lingkaran penuh itu juga bisa gitu. Tapi kan biar kelihatan kita potong gitu ya. Nah, jadi kalau yang mirror ini settingannya berarti dari yang datasheetnya itu studi yang parametriknya, terus kita pakai yang XY berarti X sama Y, koordinatnya setting 0 aja gitu. Udah nanti otomatis bentuk kayak gini. Nah, terus ini ya, misal ya, ini kan masih kayak gini, berarti kita ganti tadi ke mirror 3D gitu. Mirror 3D, otomatis nanti ada parametriknya tuh, mau yang nilai berapa, misal kita setting 0 aja gitu. Oke, nanti langsung kelihatan ya. Nah, ini volumenya itu bisa dirubah bebas warnanya mau seperti apa gitu, itu banyak opsinya gitu. Tapi normalnya sih rainbow gitu ya. Kualitasnya, elemen filternya, dan lain-lain itu bisa disetting di settingan volume. Terus yang kalau masalah raw, biar ini kan nggak terlalu kelihatan gitu ya. Biar kelihatan itu gimana gitu. Tinggal nanti ininya misal bisa ditambah, itu kan jumlahnya semakin banyak. Kalau ini semakin besar sih, memperbesar. Kalau ini jumlah dari raw-nya. Misal kita setting ke 1000 gitu ya. Itu nanti raw-nya semakin kelihatan di bagian mana aja gitu. Nah, tapi kalau yang bagian ini kan raw secara 3 dimensi gitu. Tapi misal kalau mau fokus di bagian depannya, otomatis kan kita berarti harus bentuk datasheet baru gitu. Datasheet baru yang fokus untuk di bagian depan aja. Contohnya ini di mirror 32, 3D 2 gitu. Sorry. Nah, ini sama dari parametriknya dan berarti ya cuma yang di parametrik yang kedua ini ya. Jadi bikin datasheet baru. Nah, terus ada selection. Nah, di sini poin penentunya. Selectionnya tuh cuma di sini, cuma bagian depan. Jadi bikin kayak tadi ya, apa namanya, result, terus datasheet, solution, terus nanti solution ini diklik pilih ke parametric solutionnya, terus selection nanti pilih bagian yang depannya, dan selanjutnya nanti di mirror yang tadi ya. Tinggal di mirror. Nanti jadi deh misal gini ya, ini kan masih secara 3 dimensi gitu, berarti misal ininya datasheet ganti mirror 3D gitu. Oke, udah.
nanti otomatis kelihatan, oh di depannya aja gini. Oh sorry. Nah ini nanti kelihatan apa namanya, arah kemagnetannya itu ya, arah magnetnya itu seperti apa, dan momen tolakannya, gaya tolaknya itu bagaimana gitu ya. Nah terus ini kan belum ada satuan gitu, misal nanti mau dijadiin satuan berarti sebentar mana ya, untuk legend, nah ini show unit gitu ya, T itu berarti Tesla gitu. Sama kalau bagian nama seperti ini itu bisa di apa namanya, diganti sesuai kebutuhan seperti tadi ya, di title, terus bisa setting secara manual, itu bisa teman-teman ganti di sini gitu. Oke, terus selanjutnya misal teman-teman mau nge-capture gitu gambarnya bagaimana gitu. Oke, misal saya perbesar dulu gini ya. Saya perkecil dulu deh. Zoombox. Nah, misal deh seperti ini gitu ya. Tinggal nanti diklik icon image snapshot, terus tinggal ini gridnya mau pakai atau enggak, biasanya sih nggak usah gitu ya. Terus apa namanya, zoom extendnya itu dicentang, terus tinggal pilih di mana deh gitu. Misal gini ya, oke, taruh di desktop gitu. Nah nanti jadi deh apa namanya, bisa teman-teman cek di desktop hasilnya itu seperti apa gitu. Itu udah untuk dua data udah ketemu gitu ya, yang radial sama itunya. Terus selanjutnya misal teman-teman mau ngeplot secara dua dimensi gitu ya. Sorry. Nah, gimana sih ngeplot secara dua dimensi gitu? Sebenarnya sama aja kayak yang tadi gitu ya. Kita bikin study dulu gitu. Jadi semuanya itu diawali dari bentuk si study ini itu. Sorry, ini balik-balik. Nah, oke. Nah, fungsi cut plane di sini tuh kayak jadi pemotong gitu ya. Jadi layar pemotong gitu. Nah, ini cut plane-nya kan XZ gitu. Nanti berarti oh bagian depan ini doang gitu. Nah, terus tinggal cut plane. Ini kan cut plane masih setengah gitu. Karena tadi butuh butuh dua, oke lah berarti tinggal ditambahin lagi misalnya ya tadi di result, terus more datasheet, cut plane kan dua dimensi, berarti mirror dua dimensi gitu. Tambahin aja mirror, terus oh jadi deh nanti satu lingkaran penuh seperti itu. Nah nanti apa namanya, sama misal ini ya tadi ya, sebentar, result tadi kan 3D, ini 2D gitu. Misal ini 2D, saya taruh atasnya gitu. Tinggal langsung klik kanan, bebas ada streamline, arrow, atau kontur, bisa pakai kontur gitu. Nah, ininya tinggal mau taruh di mana. Itu biasanya otomatis kayak gini, ke cut plane gitu. Nah, terus ini kan masih setengah gitu. Tinggal kita pakai yang tadi ya, mirror 2D yang udah kebentuk. Sesuaikan ukurannya, terus misal pakai show unit dan lain-lain, tinggal di capture gitu sih. Oke, mungkin gitu aja dulu. Itu aja dulu apa namanya yang dapat saya sampaikan. Untuk detail lengkapnya teman-teman bisa cek di websitenya Komsol langsung. Terus nanti di search langsung aja modelnya. Nanti keywordnya bisa pakai permanent magnetic bearing ataupun stiffness ataupun radial magnetic bearing gitu ataupun axial magnetic bearing. Itu banyak contoh-contoh yang teman-teman bisa download sekaligus file-filenya juga gitu. Oke, mungkin gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ingin
didiskusikan atau tanyakan bisa langsung menghubungi aja. Mungkin terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.